Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Kalimatus Sa'diyah dari Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Malang. Pada video ini saya akan membahas tentang pendekatan asesmen dalam pembelajaran matematika, yaitu assessment of learning, assessment for learning, dan assessment as learning. Dalam pembelajaran matematika, asesmen memiliki peran yang sangat penting, tidak hanya sebagai alat untuk mengukur hasil belajar siswa, tetapi juga sebagai sarana untuk memahami proses berpikir dan perkembangan kemampuan siswa secara menyeluruh. Pembelajaran yang efektif membutuhkan asesmen yang mampu memberikan informasi yang akurat mengenai sejauh mana siswa memahami konsep, bagaimana mereka menyelesaikan masalah, serta kesulitan apa yang mereka alami selama proses belajar. Seiring dengan perkembangan paradigma pendidikan, asesmen tidak lagi dipandang hanya sebagai kegiatan di akhir pembelajaran, melainkan menjadi integral dari proses pembelajaran itu sendiri. Oleh karena itu, muncul 3 pendekatan utama dalam asesmen, yaitu assessment of learning, assessment for learning, dan assessment as learning yang masing-masing memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda. Selanjutnya, kita masuk ke pengertian umum pendekatan asesmen. Pendekatan asesmen merupakan kerangka atau cara pandang dalam merancang dan melaksanakan proses penilaian untuk memperoleh informasi tentang capaian dan perkembangan belajar siswa. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga mencakup bagaimana proses pembelajaran berlangsung, bagaimana siswa membangun pemahaman, serta bagaimana mereka merefleksikan pembelajarannya. Dalam pembelajaran matematika, asesmen sangat penting untuk menilai kemampuan berpikir logis, pemecahan masalah, dan kemampuan mengkomunikasikan ide-ide matematis secara efektif. Pendekatan asesmen yang tepat akan membantu guru dalam membuat keputusan pembelajaran yang efektif serta mendukung pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu Assessment of Learning atau AOL. Assessment of Learning merupakan pendekatan asesmen yang digunakan untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa setelah proses pembelajaran selesai dilaksanakan. Pendekatan ini berfokus pada hasil akhir yang dicapai siswa dan biasanya digunakan untuk menentukan tingkat keberhasilan belajar berdasarkan standar atau kriteria tertentu. Dalam praktiknya, assessment of learning sering digunakan sebagai dasar dalam pemberian nilai, pelaporan hasil belajar, serta pengambilan keputusan seperti kenaikan kelas atau kelulusan. Adapun ciri-ciri assessment of learning adalah dilakukan di akhir pembelajaran, bersifat sumatif dengan tes formal, dan hasilnya berupa skor atau nilai untuk raport. Tujuan dari assessment of learning antara lain adalah untuk menentukan tingkat penguasaan materi siswa secara keseluruhan, menilai pencapaian kompetensi, memberikan nilai untuk pelaporan, serta mendukung keputusan akademis. Contoh penerapannya dalam pembelajaran matematika, misalnya pada materi fungsi kuadrat. Siswa diminta menentukan titik puncak, sumbu simetri, dan sifat grafik dari suatu persamaan. Penilaian difokuskan pada ketepatan jawaban dan langkah penyelesaian. Selanjutnya, kita masuk ke Assessment for Learning atau AFL. Assessment for Learning merupakan pendekatan asesmen yang dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan membantu siswa memahami materi dengan lebih baik.
Pendekatan ini menekankan pada pemberian umpan balik yang konstruktif sehingga siswa dapat memperbaiki kesalahan dan meningkatkan pemahamannya. Asesmen ini tidak digunakan untuk memberikan nilai akhir, tetapi sebagai alat untuk memantau perkembangan belajar siswa secara berkelanjutan. Ciri-ciri assessment for learning yaitu dilakukan selama proses pembelajaran, bersifat formatif, memberikan umpan balik yang tepat waktu, serta membantu mengidentifikasi kesenjangan belajar siswa. Contoh penerapannya dalam matematika, misalnya pada materi pecahan. Guru memberikan kuis singkat di tengah pembelajaran, kemudian membahas jawabannya bersama siswa. Selain itu, dapat dilakukan diskusi kelas untuk membandingkan berbagai strategi penyelesaian soal. Dengan cara ini, guru dapat mengetahui kesulitan siswa dan menyesuaikan strategi pembelajaran. Selanjutnya, kita masuk ke Assessment as Learning atau AAL. Assessment as Learning merupakan pendekatan asesmen yang menempatkan siswa sebagai subjek utama dalam proses penilaian. Siswa secara aktif terlibat dalam menilai, memonitor, dan merefleksikan proses belajarnya sendiri. Pendekatan ini menekankan pada pengembangan kemampuan metakognitif, yaitu kemampuan untuk menyadari dan mengontrol proses berpikir. Dalam Assessment as Learning, siswa tidak hanya menjadi objek penilaian, tetapi juga berperan sebagai penilai bagi dirinya sendiri. Hal ini membantu siswa memahami kelebihan dan kekurangan yang dimiliki serta merencanakan perbaikan secara mandiri. Contoh penerapannya dalam pembelajaran matematika adalah ketika siswa diminta menyelesaikan soal, kemudian memeriksa kembali langkah-langkahnya, mengidentifikasi kesalahan, dan menuliskan refleksi terhadap proses yang telah dilakukan. Selanjutnya, kita lihat perbandingan antara Assessment of Learning, Assessment for Learning, dan Assessment as Learning. Assessment of Learning berfokus pada hasil akhir dan dilakukan di akhir pembelajaran. Assessment for Learning berfokus pada proses belajar dan dilakukan selama pembelajaran berlangsung. Sedangkan Assessment as Learning berfokus pada refleksi diri siswa dan juga dilakukan selama proses pembelajaran. Dari segi peran, pada Assessment of Learning, guru berperan sebagai penilai dan siswa cenderung pasif. Pada Assessment for Learning, guru sebagai fasilitator dan siswa mulai aktif. Sedangkan pada Assessment as Learning, siswa menjadi sangat aktif karena berperan dalam menilai dirinya sendiri. Sebagai kesimpulan, ketiga pendekatan asesmen ini memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi. Penggunaan Assessment of Learning, Assessment for Learning, dan Assessment as Learning secara terpadu akan menciptakan pembelajaran yang lebih efektif, bermakna, dan berpusat pada siswa. Melalui asesmen yang tepat, siswa tidak hanya mampu mencapai hasil belajar yang baik, tetapi juga memahami proses berpikirnya serta mampu belajar secara mandiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.